Baik, eh, selamat malam semua Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam. terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung kembali malam ini di webinar malam ini. Dan kita sudah bersama dengan narasumber kita yaitu yang terhormat Bapak Dr. Kurniawan Ilyas. Selamat malam Pak. Ya, jadi untuk materi yang dibawakan malam ini oleh narasumber kita yaitu mengenai dengan audit cyber security, simulasi tool Python, what web dan voice. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin langsung saja dengan hormat kami persilakan kepada Bapak Dr. Kurniawan untuk membawakan materi malam ini. Silakan Pak. Ya. Ya, sambil menunggu saya download ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Malam mengangkat tema ataupun yang sangat familiar ya. Saya coba mengangkatnya saja karena di beberapa akhir-akhir ini kita disuguhkan ya, dipertontonkan sebuah semacam bahwa keamanan jaringan internet kita, komputer kita ini sedang tidak aman saja. Nah, untuk itu perlu sebenarnya fungsi pemeriksa atau auditor untuk memastikan bahwa keamanan jaringan di sebuah website pemerintah itu harus aman ya, aman dari pihak-pihak yang menyalahgunakan data atau informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau situs pemerintah. Jadi jadi baru-baru ini ada situs zone.org telah meretas website Bareskrim, Interpol dan OJK dan lainnya ya. Jadi inilah yang menurut saya tugas kita sebagai APIP ya, jaringan yang ada di website pemerintah itu harus aman. Nah, itu berangkat dari kita terlalu abai ya keamanan jaringan itu sendiri. Ini sebuah pengantar ya. Jadi saya bawakan materinya. Oke. Jadi audit keamanan cyber ini atau jaringan ini saya memakai tools IP Checker Python ya, UI dan WhatsApp ya. Jadi serial untuk belajar tentang cyber security atau keamanan cyber di sebuah jaringan internet pemerintah, maka apa yang saya jelaskan sebelumnya yaitu tahapan informasi gathering. Informasi gathering ini adalah tahapan di mana kita seorang auditor harus memastikan secara berkala keamanan jaringan sebuah website pemerintah, sehingga tidak hanya tugasnya sebagai memeriksa keuangan, membuat SPIP, membuat apa saja, tapi jauh lebih penting juga di era 4.0 ini, apalagi menuju 5.0, jaringan atau keamanan di internet ini sangat penting ya, sangat penting untuk kita untuk kita dalami ya, bagian dari pihak pemeriksa itu sendiri ya.
Jadi dasar hukumnya ya kita lihat di Perpres 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik. Nah, kita sudah ketahui sistem pemerintah berbasis elektronik ini sangat penting ya menjadi dasar-dasar hukum untuk pemerintah memastikan bahwa keamanan jaringan di internet kita termasuk data-data yang disajikan itu tidak diambil alih ya diperoleh dengan secara tidak sah atau melawan hukum sendiri. Nah, ini penjelasan tentang informasi gathering ya. Jadi informasi gathering ini difokuskan untuk mengumpulkan informasi secukupnya mengenai sistem target. Jadi kenapa ada peretasan? Maka peretasan terhadap jaringan internet ataupun juga handphone ya, handphone kita itu diretas karena upaya pihak lain ya untuk memperoleh informasi, gitu, informasi kepada target. Gitu. Jadi maunya kita ada target maka tentu informasi gathering ada tahapan atau langkah awal ketika kita ingin memberikan suatu jaringan apakah aman atau tidak, ataupun juga dari pihak lain atau dari pihak peretas untuk mengambil alih ataupun mengumpulkan data informasi terhadap jaringan atau website itu sendiri. Nah, yang kedua adalah nanti kita akan masuk juga di bulan berikutnya, tapi mungkin materinya agak terbatas ya. Itu vulnerability scanning. Nah, ini vulnerability scanning ini setelah kita memperoleh informasi data dan terhadap target ataupun terhadap ketika kita ingin melakukan pemeriksaan sebuah jaringan, maka informasi gathering ini berlanjut ke vulnerability scanning. Nah, kalau informasi gathering ini masih taraf paling dasar ya untuk informasi. Dan kita masuk di tahapan paling dasar sekali terhadap jaringan website itu sendiri. Nah, kalau vulnerability scanning ini sebenarnya sudah masuk di data ya, di database ya atau di informasi tentang kelemahan jaringan itu sendiri. Dan itu kita masuk di tahapan yang kurang lebih materinya ada 90. Ada 90 materi terhadap audit jaringan keamanan ya, audit jaringan keamanan. Namun saya menyajikan perlahan-lahan ya. Jadi vulnerability ini apabila kita ingin melakukan vulnerability scanning, maka kita sebagai pemeriksa ya, khususnya pemeriksa ya ataupun di luar dari pemeriksa itu sendiri harus memperoleh izin gitu. Nah, kalau pemeriksa dari auditor dari audit sendiri tidak masalah ya. Tapi kalau dari pihak lain ingin memasuki sebuah website atau database di sebuah website, maka vulnerability ini harus memperoleh izin ya, izin dari pihak pengelola website bahwa boleh dilakukan pemeriksaannya. Itu di luar dari auditor sendiri. Jadi vulnerability scanning ini tujuannya ya proses untuk mengidentifikasi kelemahan. Jadi nanti kita masuk ke ini, tapi tahapannya masih panjang sekali tentang mengidentifikasi sebuah kelemahan di sebuah website. Ya. Jadi banyak metode untuk mengidentifikasi sebuah kelemahan di sebuah website ataupun juga kita sebagai pengguna handphone ya, handphone. Nah, untuk itu ini masih tahapan kedua ya, tahapan kedua lanjut. Nah, ini tools ya IP checker ya dengan Python ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau ingin menjadi tahapan untuk memperoleh informasi ya, memperoleh informasi terhadap keamanan terhadap alamat atau jaringan di sebuah website, maka perlu menggunakan OS ya, operasi sistem. Jadi yang kita kenal ya operasi sistem itu yang ada secara umum adalah ada Windows itu operasi sistem, ada Linux ya, ada Mac Pro ya. Mac Pro itu yaitu seperti operasi sistem juga ya yang sudah di bawaan dari laptop itu sendiri. Nah, saya dalam laptop saya ini ada tiga operasi sistem ya. Pertama Windows ya, Windows 10, yang kedua memakai kali Linux dan memakai Linux Ubuntu ya, Ubuntu itu sendiri. Jadi bawaan dari ataupun kelompok dari diri sendiri. Maka
langkah yang kita harus ingin menjadi seorang audit IT itu sendiri, maka operasi sistem Linux itu sendiri yang kita harus download ya, download untuk, karena di fasilitas ini nanti saya simulasikan fasilitas inilah fasilitas yang bisa mengaudit ya, mengaudit termasuk juga menghacking ya, penetrasi testing yang ada di dalam sini ya, yang ada di dalam sini untuk mengaudit, menghacking sebuah website termasuk juga handphone sendiri ya. Jadi karena ini masih information gathering, masih di tahap paling dasar kita melakukan itu sendiri ya. Jadi ketika ingin mengetahui sebuah IP address ini sebenarnya dahulu sebelum ditemukan namanya DSN, dulu secara alamatnya itu masih dalam bentuk angka. Nah, ketika mengelola DSN ini maka dia sudah berubah nama. Tujuannya kenapa dia berubah nama? Karena mudah diingat, beda halnya dengan angka itu sendiri ya. Jadi kita akan simulasikan bahwa tool IP checker dengan Python ini adalah tools ya, atau bahasa pemrograman untuk membuat website itu kan, ataupun juga mobile apps ataupun aplikasi itu kan salah satu di Python, ada JavaScript, C++ ya, ada macam-macam, HTML ya, PHP, itu bahasa-bahasa pemrograman sendiri. Jadi misalnya saya ingin mengecek alamat ya, alamat sebuah domain IP address-nya dprd.go.id ya, DPRD ya. Yang kedua juga Kota Kendari. Ini alamat itu. Jadi ini tools-toolsnya ya. Nah, perintahnya adalah ya, kalau Bapak mau download silakan download. Banyak video yang mensimulasikan tata cara untuk mendownload atau memasukkan OS ya, OS Kali Linux itu di sistem operasi Windows itu sendiri. Jadi Kali Linux bisa masuk di sistem operasi Windows menggunakan VirtualBox itu sendiri ya. Seperti ini kan ada VirtualBox ya. Jadi banyak videonya ya di YouTube itu sendiri. Jadi ada modul-modul inilah ya, perintah ini kan perintahnya Pak. Perintahnya yang nano check ip.py untuk mengetahui menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah ini perintahnya. Nah, perintah-perintah inilah yang akan menunjukkan sebagaimana country-nya dari mana ya. Kayak DPR ini ada kesalahan country ya, country, tapi latitude-nya, longitude-nya itu tidak pernah salah gitu. Jadi kita bisa lakukan itu. Sama juga di Kota Kendari ya. Nah, ini dalam membuat web ini ada dia mencantumkan di sintaknya itu longitude ya, termasuk juga latitude-nya. Nah, kalau untuk Kota Kendari cuma IP address itu sendiri. Ini nah, ini juga kalau kita ingin tahu siapa pengelola domain ya. Ya, kalau Kota Kendari ya, Kendari kota.go.id, maka perintahnya adalah whois ya, Kendari ya, ini alamat domain kendari kota.go.id ya, maka akan tergambar ya, berarti pengelola domainnya ya adalah Pandi ya. Pandi ini perkumpulan ya tentang domain itu sendiri. Nama domainnya dibuat ya di 2008, update di 2000 ya, baru ya, dia baru update ya, di 2022 bulan 7 tanggal 8 ya. Expire update-nya kan harus diperpanjang ya, tanggal 2023 bulan 5 tanggal 24. Servernya ya, server update-nya Prodigy. Yang kedua sponsornya ini Kementerian Kominfo ya. Kalau di domain pemerintah ya, ujungnya .go.id itu di supportingnya itu adalah Kementerian Kominfo ya. Sama juga whois ya. Nah, ini konsultan Indonesia nih. LKP konsultan Indonesia. Demikian ya. Dia Pandi juga konsultan Indonesia. Created on-nya ya tanggal 21, last update-nya ya tanggal 2022 bulan 7. Dia expire nanti 2023. Apabila tidak dilakukan update, maka
melalui Pandi ini, melalui digital registrasi ini sebagai pengelola domain, nah, rumah web ini di mana ada server, ya maka otomatis websitenya Konsultan Indonesia akan mati ya, akan mati sendiri. Nah ini perintahnya ya, WhatsApp. Ini juga kita dapat informasi ya, informasi terhadap sebuah website sendiri ya. Ini perintahnya cukup sederhana sekali dan bisa kita pahami. Sama juga kalau untuk Paul Sutra, Provinsi Sulawesi Tenggara ini, kalau kita menggunakan perintah WhatsApp sutra.go.id, maka kita dapat informasi bahwa memakai Bootstrap ya, cookies ya, country Indonesia, emailnya ini, dan kita bisa dapat informasi email ya, email pada saat membangun website ya, bahasa pemrograman HTML, HTTP server ya, IP-nya ini alamatnya ya, query-nya PHP ya, script Java, JavaScript, menggunakan JavaScript, title-nya portal resmi Sulawesi Tenggara dan lain-lain. Nah ini sebenarnya ini tidak teratur ya, nanti kita simulasikan bagaimana yang teratur. Nah perintah kalau yang teratur ini maka WhatsApp sultra.go.id ya, minus conv ya, jadi dia akan tergambar ya secara baik ya. Ini alamat IP-nya. Jadi kita nantinya kita akan belajar tentang bagaimana men-scanning ya, mencari kelemahan-kelemahan di di website ya, di website pemerintah. Ini juga ya portal resmi pemerintah, supportnya Sultra. Jadi ini alamat webnya nih. Ini alamat webnya ya yang support. Maka emailnya, jadi kita bisa melakukan penetrasi testing atau hacking terhadap email ya. Jadi kita sudah dapat informasi nih di web Sutra ya, di web Sutra ini support emailnya ya, support@sutra.go.id gitu. Kita bisa melakukan hacking atas ini, karena langkah yang paling pertama kita meminta informasi target ataupun informasi kelemahan jaringan sendiri. Selanjutnya, nah kalau kita ingin mengecek, kita punya alamat sendiri, kita punya IP, bahwa ini ya alamatnya ya, alamat internet max ya, sama alamat IP. Jadi dengan perintah is complete ya, for enter gitu. Ini perintahnya. Cukup sederhana perintahnya kalau untuk informatic gathering ya. Beda halnya kalau kita melakukan penetrasi testing, menguji kelemahan ataupun melakukan hacking ya. Perintahnya cukup banyak, tapi nanti akan saya sajikan. Nah, sama juga kalau Instagram ya, kita tahu alamat Instagram ya, di country-nya, IP-nya ya, IP-nya sama. Oke, ya ini alamat country-nya juga. Instagram ya, cara merapikannya. Ini cara merapikannya ya, di alamat ini, password ini 157 ini kan alamatnya, alamat Instagram sendiri, IP-nya. Ini kita merapikannya, desktop ya, menyimpan data ya. Jadi cara menyimpan datanya ketika kita sudah melakukan informatic gathering, maka perintahnya misalnya kita ingin menyimpan data ya, data informasi kalau akan digunakan untuk melakukan penetrasi testing atau vulnerability scanning atau termasuk hacking itu sendiri, maka langkah yang kita harus setelah kita memperoleh data mulai informatic gathering, maka kita harus menyimpan data. Nah, menyimpan datanya dengan melakukan perintah, misalnya WhatsApp, Instagram, minus ya, v ya, minus log verbose ya, sama dengan IG info misalnya. IG info ini ya sebuah nama file ya, nama file ya. Beda kalau sama halnya kalau kita di Windows itu sendiri menggunakan sistem operasi Windows. Demikian ya, saya praktekkan ya. Dulu saya praktekkan. Oke. Ya. Jadi saya memakai sistem operasi Kali Linux dan Ubuntu ya. Tapi saya memakai Kali Linux ya, Kali Linux karena sistem operasi Kali Linux ini cukup kompatibel
untuk kita melakukan information gathering, vulnerability, termasuk juga penetrasi testing dan hacking ya, termasuk membuat laporan kelemahan-kelemahan jaringan sendiri. Maka kita harus download di VirtualBox. Nah, langkah pertama ya kita harus download VirtualBox, baru kita install di mesin VirtualBox sendiri, ada Linux. Maka saya sudah punya ya, ada 4 operasi sistem di laptop saya satu. Selain Kali Linux ada Ubuntu, ada Linux Mint dan Parrot OS. Itu yang menjadi alat untuk atau tools atau OS yang untuk melakukan vulnerability, scanning, hacking dan penetrasi. Oke, saya start saja. Jadi kita masuk di operasi sistem. Jadi ini sistem operasi Linux ya, Linux, di mana dia Linux sekali ya. Saya akan tunjukkan alat-alat instrumen hacking atau penetrasi testing yang bisa digunakan untuk melakukan peretasan, melakukan pemeriksaan jaringan ya, keamanan jaringan. Kurniawan, password. Kita masuk di sistem. Ya, berarti sudah tersambung jaringan. Sambil menunggu. Nah, kita sudah masuk di sistem ini ya, di sistem operasi Kali Linux. Apa yang saya sampaikan tadi bahwa ada banyak macam tools ya. Ini information gathering. Ini semua tools-tools yang kita bisa gunakan ya. Bisa kita update saja. Nmap, vulnerability kita pakai Nmap, Nikto, Legend, for iTool, Pushing Tool ya. Melakukan analisis web ya, melakukan assessment database, menghacking password ya, menghacking WiFi, reverse engineering, exploit ya, exploit, sniffing ya, melakukan scanning ini, forensik. Nah, kita bisa gunakan forensik ya, kita bisa lakukan forensik terhadap sebuah komputer ya. Jadi banyak tools-tools bawaannya ya, tools-tools bawaannya untuk kita melakukan information gathering ya, vulnerability, ya, scanning, termasuk juga hacking dan penetrasi testing. Baik, maka kita jalankan ya, perintahnya adalah kita jalankan ya, di terminal ya, baik Ubuntu, ya, Parrot OS, termasuk juga Linux Mint dan Kali Linux ini, perintah semua ada di terminal ya, terminal. Nah, jadi saya ya. Oke, saya exit dulu kembali. Ya, jadi kita sudah kembali di direktori ya. Jadi direktori, maka ya, langkah yang kita lakukan adalah untuk ya tadi ya, kita ingin menggunakan bahasa Python sendiri ya, bahasa Python. Ya, nano. Ini kita menggunakan tools bahasa pemrograman Python ya. Nano. .py ya. Jadi ini sudah saya format ya, Jadi teman-teman apa yang saya sajikan di dalam bentuk slide ini sudah sudah hasil simulasi saya sebelumnya ya. Jadi ini perintahnya. Ya, jadi kalau untuk keluar dari modules ya, atau modules ataupun text editor ini, maka perintahnya adalah kita save dulu, Ctrl O, Enter ya, Ctrl X ya, baru kita keluar. Maka kita karena website, karena ada Linux saya, sudah saya download Python terbaru, Python versi 3.10.8, maka dia sudah ada bawaannya ya, Python.
3 ya. IP ya. Ini bahasa pemrograman ya yang sangat terkenal ya, sudah terbaru menggunakan Python ya. Ya, dia minta Maaf Pak, sepertinya tidak berpindah Pak layar. oh gitu ya. Iya Pak. Oh. Ini ya, kelihatan? Iya Pak, baru kelihatan Pak. Coba tunggu ya, kan sudah tahu ini apa. Jadi tadi kelihatan tadi ya, waktu di modul text editornya, kelihatan? Kelihatan? Yang codingan Pak yang kelihatan. Oh ya, yang text editor tadi itu kelihatan ya. Iya Pak, text edit. Nah, jadi itu ya, jadi sudah ini perintahnya tadi ya, saya sudah masukkan. Jadi kita ingin umpamanya konsultan Indonesia lah, kita ingin konsultan Indonesia ya, Indonesia ya. Ini alamat webnya konsultan Indonesia ya, .id. Jadi ini IP-nya, alamatnya ya, alamatnya. Ternyata dia berada di Indonesia nih, konsultan Indonesia. Memang dari Indonesia ya, Aciz dari Indonesia ya. Pasti ya dari Indonesia. Jadi alamat IP-nya ya. Ini alamat apa ya, map-nya ya. Map-nya ini. Nah, IP 4 ini versi 4 kan kelihatan ya, state-nya tidak terbaca, berarti pada saat melakukan codingan membuat web ini tidak menegaskan ya, menyebut nama Indonesianya atau nama negaranya ya, nama negaranya. Sama kalau kita ingin mengecek state code Kota Kendari ya, Kota Kendari, Kota Kendari ya, inspektorat kota ya, jadi ini alamatnya ya, alamatnya. Oh, ternyata beda ya di Amerika. Ini berarti pada saat membuat codingan untuk membuat web ini, membangun ini, tidak dia menyebut nama Amerika ya. Tapi yang tidak pernah salah adalah alamat IP. Karena alamat IP menjadi DSN, yaitu alamat yang tertulis dalam bentuk huruf itu sendiri ya. Jadi itu terhadap bahasa pemrograman Python ya. Kita masuk di bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman. Ya, bahasa pemrograman apa ya? Whois ya. Whois ya. Whois Inspektorat Kota Kendari. Jadi langkah kita harus peroleh adalah mencari informasi yang banyak ya terhadap target itu sendiri ya. Kita target. Termasuk nanti kita melakukan email ya, kita melacak nantinya di materi sebelum. Oh. Oke. Kita lihat dulu ya. Oh, berarti nah, kalau dia nama subdomain dia tidak bisa terlacak. Dia harus nama domain sendiri, domain langsung ya. Kayak whois Kendari Kota ya. Kendari Kota .id ya. Nah, jadi kita sudah bisa lihat ya. Ini bisa perhatikan tadi pengelola domainnya adalah Pandi. Nama domainnya ya, tadi 2008. Servernya sponsoring registrasi ya, Kominfo ya. Alamatnya ya, Kominfo ya, dan lain-lain. Nah, nomor anunya Kominfo ya. Servernya dan itu sudah jelas ya, berarti kita bisa kumpulkan target ya. Atau kita menggunakan whois. Kalau kita ingin menghapus codingan ini atau perintah ini yang dalam layar, maka kita perintah clear ya. Iya. Umpamanya whois pprd.go.ir. Whois ya, misalnya Polri ya.
kenal ya alamat ini. Nah, sama juga ya kalau Mabes Polri namanya Pandi, nama domainnya dia ini 2 tahun ini. SPID 2 tahunnya 2024. Ya sama ya. Ini Mabes Polri ini alamat domainnya atau Mabes Polri. Itu langkah untuk mencari informasi. Langkah yang paling dasar untuk melakukan pengujian ya keamanan ataupun melakukan hacking sendiri. Nah, ada juga perintah yang disebut WhatsApp ya. WhatsApp ya. Jadi WhatsApp ini jadi apa yang dalam modul-modul ini merupakan perintah-perintah yang bisa kita jalankan ya. Misalnya WhatsApp Instagram ya. Instagram. Oke. Ya, jadi ini yang kelihatan ya. Ini bisa kita lihat ya. Ini dia punya alamat website ya. Website sendiri. Kita buka ya. Saya perbaiki ya supaya WhatsApp Instagram.com ya supaya tertata. Nah, jadi ini lebih tertata ya, jadi terhambur maka perintahnya ini ya. Jadi benar tidak ini alamat kita copy ya, copy link, kita masuk di browsernya ya, browser. Tidak ini. Setelah kita melakukan. Oke. Paste Instagram ya. Jadi kita mendapat informasi tentang benar ya, dari hasil pelacakan ini webnya sudah diperoleh ya informasi. Jadi kita sudah masuk di Instagram ya, Instagram. Oke. Itu WhatsApp ya. Jadi itu yang menjadi perintah yang bisa saya sajikan malam ini, bahwa kita akan lakukan 3 tools yang dimana teman-teman bisa lakukan di rumah ya, dan itu masih kategori tidak bermasalah dan hukum. Beda halnya kalau kita melakukan vulnerability scanning ya, itu masih perlu ada izin si pengelola website sendiri. Demikian yang saya sajikan ya. Mohon maaf atas kekurangan. Ini langkah awal. Kalau mau ikut kelas IT ya, kelas ini bisa secara online atau offline. Kita bisa lebih fokus di materi-materinya. Untuk itu saya serahkan kepada moderator untuk memandu kegiatan diskusi ini. Oke. Saya sebut ya. Oleh Aziza. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, untuk penyajian materi malam ini, yaitu mengenai dengan cyber security, simulasi tool Python, web, dan voice ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mengenai dengan apa yang disajikan tadi oleh Bapak Dr. Kurniawan, silakan jika ada yang ingin ditanyakan mengenai dengan materi yang sudah ditampilkan tadi.
Ada yang ditanyakan, silakan untuk bertanya melalui kolom chat dan bisa juga melalui raise hand untuk, berdiskusi atau menanyakan secara detail kepada Bapak Dokter Kurniawan. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, Mbak, saya Mbak. Iya, Cecep, Mbak. silakan Pak Cecep. Oh ya, Bagaimana tadi Pak? kan sudah dijelaskan oleh Pak Dokter Kurniawan terkait masalah bagaimana melakukan pengujian tadi yang dilakukan. Cuma saya belum mendapatkan satu simpulan akhirnya Pak Kurniawan. Mungkin apakah memang itu hanya sebatas hanya pengujian aja, terus kemudian bagaimana cara kita menyimpulkan dari satu permasalahan tadi yang telah dicontohkan oleh Pak Kurniawan. Terima kasih. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Jadi Bapak Cecep ini menanyakan mengenai dengan hasil akhir yang dijelaskan tadi oleh Bapak Kurniawan. Silakan Pak. Pak Cecep, terima kasih. Hasil akhirnya nanti kita akan mengumpulkan informasi-informasi alamat target ya atau alamat IP sebuah domain atau termasuk juga aplikasi berbasis Android atau iOS itu sendiri. Jadi langkah yang kita harus lakukan itu mencari informasi dulu, alamat webnya, alamat emailnya, ya, dia menggunakan domain apa, ya, itu baru di tahapan informasi gathering. Nanti kita masuk di tahapan vulnerability scanning ya. Vulnerability scanning artinya apa? Kita akan melihat kelemahan-kelemahan dan kerentanan por-por. Jadi di jaringan itu ada namanya por untuk memastikan bahwa inilah kelemahan-kelemahan yang bisa kita sampaikan kepada pengelola website ya pemerintah bahwa ini yang harus diperbaiki ya, diperbaiki webnya. Jadi ini tahapannya masih panjang Pak. Kalau untuk mengetahui kerentanan itu nanti kita masuk di tahapan 2 vulnerability scanning dengan tahapan penetration testing. Kita akan membuka website tanpa memperoleh password atau username dan login itu sendiri. Itu tahapan yang masih panjang Pak. Tapi Oh ya. saya akan perkenalkan yang bagaimana cara mengumpulkan informasi. Kalau Bapak Cecep mengikuti itu akan panjang. Ya. Ya, soalnya kan kalau kita ngomong tentang audit berarti kan kita harus bisa sampai menyimpulkan permasalahannya kan ya gitu ya Pak kan? Nah itu. Tapi, Oke Pak. Apa yang saya sajikan tadi baru mengumpulkan informasi. Masih panjang Pak. Iya Pak, makasih ya Pak informasinya Pak. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak Cecep. Jadi seperti itu yang disajikan tadi masih berupa informasi dan bisa dibilang masih tahap awal. Dan nanti akan ada tahap-tahap selanjutnya lagi, kelanjutan dari informasi yang dicari tadi oleh Bapak Dokter Kurniawan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada yang ingin ditanyakan ataupun ada yang ingin didiskusikan dengan narasumber kita. Baik Pak, ini ada pertanyaan dalam kolom chat dari Bapak Cycle saya. Ya, contoh kriteria penilaiannya bagaimana Pak? Maksudnya untuk audit. Nah, kalau untuk audit IT nanti kriterianya kan kita harus tetapkan dulu ya, tetapkan kriterianya. Pertama, tidak rentang dengan pengambil alihan itu. Yang kedua juga kriteria penilaiannya untuk mengatakan bahwa keamanan jaringan itu baik ya, kategori baik, maka langkah yang harus dilakukan pasti melakukan penetrasi testing. Jadi kriterianya dia website itu tidak bisa dilakukan pembobolan ya, pembobolan atau pengambil alih dari pihak lain. Makanya tahapan informasi gathering yang saya sajikan tadi baru mengumpulkan informasi. Jadi baru kita mengumpulkan informasi alamat-alamat target atau alamat-alamat yang kita ingin audit. Gitu. Seperti alamat di website Dinas Kominfo, Dinas Kesehatan, dan dinas-dinas lainnya. Nah, baru setelah kita kumpulkan alamat atau informasi secara lengkap, baru kita lihat keamanannya. Jadi, melakukan pendekatan vulnerability scanning ya, dan sudah ada toolsnya yang banyak toolsnya untuk kita lakukan vulnerability scanning sendiri. Dan itu banyak tahapan yang dilakukan. Perintahnya sangat banyak ya.
apalagi kalau kita ingin memasuki di akun Facebook, akun Instagram, akun Twitter, itu kan ada pihak pengelola aplikasi yang bisa bertahan, bisa membentengi diri untuk tidak dimasuki secara ilegal itu sendiri. Jadi kriterianya apa? Kriterianya website itu tidak rentang. Nah, ada satu sedikit ya, saya kasih sedikit contoh ya, website yang tidak rentang ya, itu sudah ada ya sebelumnya. Itu ya, PHP index ya. Itu sudah materi ya. Oh, sudah. Jadi ada satu website, saya saja kotak benar ya. Kotak benar di ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya inspektorat ya. Inspektorat. Ini salah satu ciri ya, ini satu ciri mana ya? Ini satu ciri ya, ciri kalau kita lihat ya. Ini kalau tergembok ini berarti sistem keamanan jaringannya ya, keamanan jaringannya sangat kuat ya. Jadi tidak bisa masuk di, kita memakai, nanti kita akan coba kalau kita pakai secure injection ya, kita akan coba selain. Kriterianya ini terkunci ya, ini yang terkunci. Nah, itu salah satu ciri keamanan sebuah kriterianya ya di website ya. Ini harus terkunci nih, tergembok ya, tergembok. Itu salah satu keamanan jaringan yang baik ya. Itu cirinya. Jadi kita harus kenal dengan pendekatan IT. Audit itu untuk memastikan bahwa semua keamanan jaringan, data yang ada sama kita, ada sama user, atau ada sama pemerintah itu aman ya, dari itu. Untuk itu tahapannya sangat panjang. Demikian. Iya, bagaimana Pak? Cukup. Oke, sudah. Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi itu untuk Pak Cycle. Jadi ini masih langkah awal yang dilakukan Pak Kurniawan. Adapun untuk kriteria pada penilaiannya itu mungkin lebih ke keamanan pada sistem aplikasi suatu instansi tersebut atau suatu perusahaan tersebut, lebih ke situnya mungkin ya Bapak Ibu sekalian. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana mungkin masih ada yang ditanyakan mengenai cyber security yang disampaikan oleh Bapak Dr. Kurniawan. Cyber security atau keamanan jaringan. Jadi untuk tahap ini merupakan tahap awal pada proses cyber security pada setiap website dari instansi ataupun perusahaan yang bisa di-search, yang bisa dicari oleh Pak Kurniawan. Dan nanti masih ada tahap-tahap selanjutnya untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi dari suatu instansi tersebut. Ya, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin cukup ya. Iya, baik Pak. Mungkin ada yang disampaikan Pak, closing statement-nya Pak. Ya, baik. Pertama, keamanan jaringan itu sangat penting ya. Untuk itu memang kita harus menetapkan kriterianya. Nah, kriterianya salah satunya adalah harus dilakukan sebelum diterima sebagai pekerjaan pembuatan web itu sendiri, maka kriterianya harus dilakukan pengujian ya itu sendiri. Yang kedua, bagaimana keamanan jaringan kita itu bergantung dari pengelola web itu sendiri untuk memastikan bahwa setiap jaringan ya, informasi yang disajikan dalam bentuk web itu
cukup aman. Nah, langkah yang dilakukan adalah tentu setiap rutin ya untuk memperoleh informasi ya terhadap web itu sendiri. Untuk itu pengelola atau administrator web itu sendiri kan bisa melihat secara rutin ya dalam database-nya melalui log informasi. Jadi log informasi ini sebuah informasi yang ada di web itu yang bisa yang diketahui oleh pengelola web atau administrator web itu sendiri secara rutin. Dan IP yang mencoba masuk ya IP atau jaringan yang mencoba membuka akan terdeteksi dengan sistem di log informasi di web itu sendiri. Demikian yang bisa saya sajikan. Terima kasih sudah bergabung. Kita akan berjumpa di berikutnya ya dengan materi yang kurang lebih sama dengan tahap masih serial informasi gathering. Demikian, Aziza. Iya, baik Pak. Terima kasih Pak untuk materi malam ini yang telah dibawakan mengenai dengan audit cyber security, simulasi tool Python, buat web dan voice. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu sekalian untuk malam ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali di webinar selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.